Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mari. Selamat datang di channel saya. Suka nggak sih sama musik-musik orkestra gitu? Biasanya kalau misalnya saya lihat video-video orkestra itu kan pertamanya hening gitu ya, ditutup tirai, setelah dibuka dadadadam gitu kan ya. Suaranya itu kayak gebrakan takdir ya, nggak bisa diprediksi gitu, ngagetin itu. Itu adalah pembukaan simfoni kelima karya Ludwig van Beethoven. Siapa yang nggak tahu Beethoven? Salah satu komposer terbesar sepanjang masa. Tapi yang bikin merinding adalah ketika dia menciptakan karya-karya tersebut, Beethoven ini udah dalam kondisi yang nggak bisa denger musik sama sekali. Dia tuli. Bayangin, gimana caranya seseorang yang punya kekurangan di bidang pendengaran itu justru bisa bikin musik paling indah, paling megah, bisa bikin merinding, dan sampai sekarang masih bisa bikin dunia terpesona. Malam ini saya bakal bawa kalian masuk ke dalam kisah hidup Beethoven. Dari mulai masa kecilnya yang kelam, masa remajanya yang penuh perjuangan, ketenarannya di Wina, sampai tragedi terbesar dalam hidupnya yaitu kehilangan pendengaran. Jadi ini bukan cuma cerita tentang musik ya, tapi tentang manusia yang sengaja menantang takdir. Yap, ini adalah fakta dan kisah hidup mengenai Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven lahir di Bonn, Jerman, tanggal 17 Desember tahun 1770. Keluarganya ini bisa dibilang keluarga yang sederhana banget. Ayahnya ini Johann, dia tuh kerja sebagai penyanyi tenor di istana kecil. Ibunya Maria Magdalena, ini tuh dikenal orang yang baik hati, yang penyayang. Terus bisa dibilang sumber ketenangan di keluarga. Wah, idaman banget ya. Tapi Beethoven punya masalah yang besar, yaitu bapaknya seorang alkoholik. Jadi kalau pulang tuh dia dalam kondisi mabuk, temperamen, keras ke anak-anaknya. Nah, Beethoven kecil ini tuh tumbuh di rumah yang lebih sering dingin lah ketimbang hangatnya. Tapi Johann ini punya ambisi. Dia tuh pengen anaknya bisa jadi Mozart baru. Gimana caranya gitu. Jadi nih sejak umur 5 tahun, Beethoven ini udah dipaksa latihan piano, dipaksa bisa biola, organ dengan metode yang keras. Jadi kalau misalnya dia bikin kesalahan itu bakal dipukul. Kalau misalnya ngantuk itu dibangunin tengah malam buat latihan. Segitunya obsesi bapaknya. Kebayang gak sih bocah kecil yang belum ngerti apa-apa, dia lagi senang-senangnya main sana-sini hahaha. Ini malah dipaksa main piano sampai nangis. Tapi justru kekerasan tersebut melahirkan bakat yang luar biasa. Siapa yang nyangka di umur 7 tahun Beethoven ini udah bisa bikin debut konser kecil. Orang-orang Bonn ini tuh nyebut dia tuh kayak anak ajaib. Cuman ya beda ya sama Mozart yang jelas keluarganya suportif. Beethoven ini tuh tumbuh di lingkungan yang bisa dibilang banyak banget tekanan dari sana sini. Dan itu secara nggak langsung ngebentuk kepribadian keras dia di masa yang akan datang. Itu ya, makanya pola parenting itu tuh tanpa kita sadari itu membentuk karakter anak kita di masa depan. Walaupun rumah tangganya waktu itu kondisinya berantakan, Beethoven ini tuh punya mentor yang keren. Namanya Christian Gottlob Nive, seorang komponis, organis juga dari Bonn. Dan dia percaya banget nih sama Beethoven bahwa Beethoven tuh mampu. Makanya dia ngajarin teori musik tingkat tinggi. Dia ngenalin karya-karya Bach. Dan bahkan ngebantu Beethoven nih untuk bikin komposisi pertamanya di usia 12 tahun. Kebayang gak sih 12 tahun udah bisa nge-compose musik wah orkestra kan gitu. Akhirnya tahun 1784 Beethoven ini bisa dibilang jadi
asisten resmi, jadi asisten organis di gereja. Umurnya baru 14 tahun, tapi dia udah bisa kerja secara profesional. Ya dibalik itu juga memang sih keadaan keluarganya semakin berat ya, makin gak karuan, makin acak-acakan deh. Ibunya sakit parah, ayahnya malah makin tenggelam dalam alkohol. Jadi emang udah biang kerok banget deh gitu bapaknya. Bahkan nih, ibunya tuh meninggal di tahun 1787. Itu secara nggak langsung bikin Beethoven tuh jadi tulang punggung keluarga, karena bapaknya bisa apa? Nggak bisa apa-apa gitu selain mabok. Nah dia nih ngurus semua adik-adiknya, bahkan secara legal ngambil alih tanggung jawab keluarga. Ya karena itu tadi, bapaknya nggak guna apa-apa, cuma biang kerok doang, nggak becus, nggak bisa ngapa-ngapain. Hidupnya tuh langsung terbagi jadi dua sisi. Jadi kalau siang, dia main musik buat bangsawan. Dia jadi orang yang luar biasa. Malam harinya dia kerja keras untuk keluarganya. Dan di tengah itu semua, Beethoven muda ini punya mimpi. Dia pengen ke Wina. Wina adalah ibu kota musik dunia. Itu impian dia, bisa main di Wina. Beethoven ini sempat ke Wina sebentar waktu yaitu tahun 1787, dan konon dia katanya ketemu sama Mozart di sana. Jadi ceritanya Beethoven tuh main piano di depan Mozart, dan Mozart itu langsung kagum gitu. Nah Mozart ini tuh langsung ngomong ke teman-temannya, "Lu liatin anak ini nih ya, suatu hari nih dunia bakal ngomongin dia," gitu kata Mozart. Sayangnya karena ibunya sakit, Beethoven harus pulang ke Bonn kan. Jadi di Winanya cuma bentar. Tapi 5 tahun kemudian dia balik ke Wina untuk benar-benar belajar lebih serius lagi. Dan kali ini dia belajar sama Joseph Haydn, si bapak simfoni. Nih di Wina, Beethoven ini bukan cuma belajar, tapi juga mulai dikenal sebagai pianis muda berbakat. Banyak orang yang mulai tahu siapa sih Beethoven. Cara mainnya nih beda nih. Kalau musisi lain tuh halus, elegan gitu. Sementara kalau Beethoven mainnya tuh jedar gitu, kayak badai. Jadi kadang bisa lembut banget, menenangkan, kadang kayak meledak-ledak gitu. Nah, penonton tuh suka katanya gitu. Karena mereka tuh ngerasa Beethoven tuh bawa emosi gitu. Ada emosi asli manusia itu dituangkan ke dalam musik. Bisa banget gitu, kayak gitu. Mereka kagum. Beethoven akhirnya pelan-pelan naik daun. Dia dapat patron dari bangsawan kaya, jadi dia mulai bisa hidup layak, mulai nerbitin juga karya-karyanya. Luar biasa ya. Karya-karya awalnya tuh masih dipengaruhi sama Mozart lah. Masih di bawah bayang-bayang Mozart dan Haydn. Karena ya mau gimana juga mereka gurunya gitu kan. Tapi lama-lama Beethoven ini punya warna sendiri. Akhirnya dia nunjukin gayanya sendiri. Jadi gayanya Beethoven itu lebih emosional, lebih liar, lebih berani. Nah itu yang bikin dia kayak punya karakter sendiri, beda dengan guru-gurunya. Beethoven juga mulai bikin nama lewat improvisasi. Jadi ada cerita nih, Beethoven ini tuh pernah battle piano lawan musisi lain. Kayak zaman dulu ada battle, dia battle piano nih. Dia tuh selalu menang setiap kali kayak bikin battle atau misalnya ikutan battle gitu. Karena katanya improvisasinya tuh bikin penonton bengong, gak bisa dibaca arahnya kemana dia. Abis ini mau loncat kemana tuh gak ada yang bisa baca. Di akhir tahun 1790-an, dia ini bikin karya besar pertamanya. Namanya Symphony No. 1 dan beberapa sonata piano legendaris. Dari situ nih, orang-orang di Wina tuh sadar kalau wah, Beethoven ini tuh bukan sekedar penerusnya Mozart. Dia itu emang jenius aja dan punya kelas yang beda gitu sama Mozart. Jangan sedih, di tengah puncak karir tersebut muncul tragedi. Selalu gitu kan, kalau udah naik-naik pasti ada aja tragedinya. Jadi sekitar tahun 1798 nih, Beethoven mulai ngalamin masalah pendengaran. Jadi awalnya cuma kayak dengung doang, tapi sedengung itu makin lama makin parah, mengganggu pendengaran. Apalagi untuk musisi ya, itu penting banget kan. Bisa dibilang neraka. Dia sempat nutupin kondisinya, ke temennya sendiri pun dia nggak ngomong. Tapi pas di tahun 1802, di sebuah desa kecil gitu namanya Heiligenstadt, Beethoven ini nulis surat yang sekarang sih terkenal banget, Heiligenstadt Testament. Jadi isinya tuh
bisa dibilang bikin nyesek lah. Jadi dia ngaku dia dalam keadaan frustasi, dia depresi, bahkan kepikiran buat bunuh diri. Tapi dia bilang dia nggak jadi ngelakuin itu ya, maksudnya dia nggak akan bunuh diri gitu, karena dia masih punya misi, yaitu nulis musik buat dunia. Jadi dia mengurungkan niat walaupun di tengah perjuangan melawan depresinya itu. Dari titik itulah, titik terendah Beethoven tersebut, Beethoven berubah. Dia mulai ninggalin gaya klasik elegannya. Dia mulai masuk ke periode baru yang disebut Heroic Period. Nah, di periode ini, Beethoven tuh bikin karya-karya yang literally mengubah sejarah musik. Simfoni No. 3 Eroica awalnya ini didedikasikan untuk Napoleon. Tapi setelah Napoleon jadi kaisar, Beethoven marah dan akhirnya mencoret namanya itu dari partitur. Nah, musiknya tuh penuh semangat heroik gitu, panjang, revolusioner. Habis itu, Simfoni No. 5 dengan bukaan takdir yang tadi. Simfoni ini tuh jadi simbol perjuangan melawan nasib buruk. Ada lagi Simfoni No. 6 Pastoral yang penuh keindahan alam. Jadi kayak Beethoven itu ngasih ruang yang damai di tengah penderitaannya gitu ya. Kayak ada jeda dulu. Nah, puncaknya Simfoni No. 9 dengan bagian Ode to Joy. Itu tuh ditulis pas dia udah hampir total tuli. Bayangin, dia nulis musik yang gak bisa dia denger, tapi bisa bikin jutaan orang di seluruh dunia terharu. Orang yang dengernya tuh bisa terharu. Ada kisah legendaris nih, waktu premiernya Simfoni No. 9 di tahun 1824, Beethoven ini tuh berdiri di panggung, punggungnya ke penonton. Jadi dia nggak tahu nih, kalau semua orang itu tepuk tangan, sorak-sorai, terus pada melakukan standing ovation, itu nggak tahu. Sampai salah satu penyanyi muterin badannya, baru deh dia akhirnya lihat dengan mata kepala sendiri, semua orang itu berdiri, kasih penghormatan, tepukan yang luar biasa, apresiasi yang wah gak bisa dibayangin deh. Nah, momen itu jadi salah satu adegan paling emosional dalam sejarah musik. Di balik musiknya yang megah, kehidupan pribadi Beethoven yang berantakan, dia tuh nggak pernah menikah. Jadi dia memang beberapa kali jatuh cinta ya, tapi kayak bertepuk sebelah tangan gitu, nggak pernah kesampaian. Bahkan ada satu surat misterius gitu ke seorang wanita yang dia sebut Immortal Beloved. Jadi kalau bahasa Indonesianya kekasih abadi lah gitu ya. Isinya itu romantis banget, penuh sama cinta. Tapi identitas wanita itu sampai sekarang itu jadi misteri. Jadi nggak ada yang tahu siapa Immortal Beloved-nya Beethoven. Kalau disebutin bangga banget kali ya. Selain itu nih, sifat Beethoven sendiri tuh kan keras kepala ya, gampang marah juga, eksentrik lah gitu. Mungkin nurun kebanyakan lihat bapaknya kayak gimana mungkin ya dulu waktu kecilnya. Jadi kayak kebentuk juga karakternya. Nah, dia ini sering bikin orang-orang di sekitarnya tuh capek gitu. Capeknya tapi sekaligus kagum ya, karena karya dia yang luar biasa gitu. Jadi ya mungkin karena hidupnya dari kecil udah penuh tekanan tadi, jadi korban kekerasan. Jadi dia secara nggak langsung juga tumbuh dan punya sisi keras tersebut. Walaupun kebalikan dari situ, musiknya selalu bisa nunjukin sisi lembut yang dia selama ini sembunyikan.
Di tahun-tahun terakhir, ini Beethoven tuh mulai sakit-sakitan. Jadi tubuhnya mulai melemah, pendengarannya udah hilang total. Tapi semangatnya tuh gak pernah padam, dia gak menyerah gitu aja. Dia masih nulis musik sampai akhir hayatnya. Jadi dia masih terus berkarya, masih terus semangat bikin karya supaya bisa didengar sama orang lain. Beethoven ini meninggal di tanggal 26 Maret tahun 1827 di usia 56 tahun. Tergolong muda usianya ya. Jadi nggak sempat pikun. Pemakamannya itu dihadirin lebih dari 20.000 orang. Bisa dibilang angka yang luar biasa ya pada waktu itu. Semua orang di Wina tuh nyampe turun ke jalan buat ngasih penghormatan terakhir tuh sang maestro ya. Beethoven ini tuh ninggalin warisan musik ya yang nggak ternilai. Simfoni, sonata, kuartet gesek, konserto, semuanya jadi harta karun dunia musik. Gebrakan-gebrakannya, sejarahnya, wah segala macam deh. Jadi bisa dibilang Beethoven ini tuh bukan cuman komposer ya, dia juga simbol perjuangan manusia ngelawan takdir kan gitu. Karya-karyanya pun menggelegar. Seorang anak dari keluarga yang berantakan, tumbuh di bawah ayah yang alkoholik dan tekanan yang luar biasa. Seorang pria yang harus kehilangan indera paling penting dalam hidupnya sebagai seorang musisi, tapi dia nggak menyerah. Walaupun dia harus bertarung sama depresinya, dia nggak pernah nyerah. Justru di titik tergelap aja, dia malah ngasih dunia tuh cahaya yang paling indah. Itulah kenapa sampai hari ini nih musik Beethoven masih terus hidup. Semua orang masih dengerin. Karena itu bukan cuma nada gitu. Itu tuh kayak jiwa seorang manusia yang gak pernah kalah sama penderitaan. Masih bisa maju, masih bisa berjuang. Sampai titik dari penghabisan sampai akhir hayat. Dia masih menulis karya. Dan mungkin itu adalah pesan terbesar dari Beethoven. Bahwa bahkan dalam kesunyian, kalian bisa bikin dunia mendengar. Merinding gak sih? Merinding loh. Cukup emosional ya. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Untuk kalian yang suka, boleh di like, comment, share, subscribe. Kalau misalnya punya info tambahan atau topik-topik yang ingin saya bawain, boleh ditulis di kolom komentar. Jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.